Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Ortiani Bisari dengan NIM 40305 206 520 dan juga rekan saya Anbar Puspita Ningrum dengan NIM 40305 206 574. Di sini kami akan menjelaskan pengerjaan UAS analisa struktur, yaitu merencanakan bangunan gedung 3 dimensi menggunakan SAP 2000. Di sini terdapat soalnya, yaitu rencanakan dan analisa portal bangunan gedung 3 dimensi dengan rincian sebagai berikut. Number of stories-nya 5 lantai, X dan Y-nya 3, lalu height-nya 3,55, 3,50, dan juga 3,55. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Di sini kami menggunakan beban horizontal di setiap lantai, yaitu 129 kg. Selanjutnya, terdapat kombinasi beban rencana menurut SNI 2847 tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Lalu di sini terdapat perhitungan balok dan juga kolom. Untuk balok, kami menggunakan balok ukuran 0,3 dikali 0,15 dan juga menggunakan kolom dengan ukuran 0,3 dikali 0,3. Selanjutnya di sini terdapat distribusi beban amplop. Di sini terdapat segitiga dengan panjangnya 3,55 dan juga 1,75, 1,75, tingginya 1,75. Lalu di sini terdapat trapesium seperti pada gambar. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan beban. Yang pertama ada beban mati lantai, yaitu Q1D sama dengan 1,75 dikali 350 sama dengan 612,5 kg. Yang kedua ada beban mati atap, Q1D sama dengan 1,75 dikali 300 sama dengan 525 kg. Yang ketiga ada beban hidup lantai, Q1D sama dengan 1,75 dikali 150 sama dengan 262,5 kg. Yang keempat ada beban hidup atap, Q1D sama dengan 1,75 dikali 100 sama dengan 175 kg. Di sini untuk Q2D sama dengan Q1D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang pertama kita ke file, lalu kita new model, terus kita tunggu dulu. Nah, ininya udah benar, kita ubah satuannya. Habis itu kita pilih yang 3D frame. Nah, karena kita diminta untuk merencanakan gedung dengan minimal 5 lantai, berarti ini kita ganti 5. Terus untuk X-nya 3, Y-nya juga 3. Ini kita pakai ukuran 3,5. Ini 3,50, 3,50, 3,50, maaf. Nah, ini udah sesuai dengan yang ingin direncanakan. Lalu kita pakai. Kita tunggu muncul. Nah, selanjutnya kita ke define materials. Ini kita mau bikin material. Kita ganti konkret, kita ganti dasar. Oke, kita ganti jadi beton 25 MPa. Ininya kita ubah. Ini kita udah ubah ya, udah benar. Ini benar, kita ganti jadi 2400. Untuk di sininya kita ubah ke mmc. Modul elastisitasnya kita ganti jadi 4700 dikali SQR itu akan 25. Nah, ininya kita ganti jadi 25 dan yang ini juga kita ganti jadi 25. Kita pakai
kita add new lagi. Ini kita ganti jadi ribar, terus yang ini kita ganti user. Oke. Nah yang ini kita ganti jadi BJTD 40. Terus kita ganti satuannya jadi kilonewton. Ini untuk beratnya kita ganti sesuai dengan berat BJ 78,5. Ini kita ubah lagi untuk modul elastisitasnya jadi NRMC, terus kita ganti jadi 200.000. Nah untuk FV nya kita ubah 400, 570, nah ini udah semua, udah sesuai, kita klik. Lalu kita add new lagi, untuk ini masih sama, ini kita ganti namanya jadi BJTP 24. Ini kita ubah sama kayak tadi, kilonewton meter, kita ganti 78,5. Nah untuk ini kita ubah jadi 200.000. FV nya kita ubah jadi 240, 390, 240, 390. Nah ini udah semua, udah kita bikin. Oke, selanjutnya kita ke define section properties, frame section. Nah ini kita add new property, kita ganti ke concrete, terus kita pilih rectangular. Nah ini kita ganti jadi balok ukuran 30 kali 15. Ini kita ubah 30 cm, ini juga 15 cm. Nah yang ini kita ubah ke vektor volume MPA, terus kita klik ini. Ini kita ubah, ini kita ganti ke beam, ini kita ubah jadi 0,64, 0,64. Oke. Nah ini udah oke. Lalu kita add new property lagi, rectangular, untuk kali ini kolom ukuran 30 kali 30. Kita ubah juga ke beton 25, terus kita klik ini kita ubah menjadi yang 24. Ini udah banyak kolom, udah semua. Oke. Ini kita oke. Nah setelah itu kita mau kasih nama, kita sesuai dengan penamaan yang udah kita bikin tadi. Kita namain balok dan kolomnya. Kita design frame section. Nah kita pinggirin dulu, terus kita go sampai bawah, terus kita putar. Nah ini kita ganti ke balok, terus kita apply. Nah ini udah muncul namanya, terus gantian kita namain untuk bagian kolom. Lakukan hal yang sama, jangan sampai kena, dan kita harus pastiin semuanya yang bagian kolomnya itu udah kena. Kita ke kolom apply. Nah ini udah semua, udah dikasih nama semua ya, udah. Nah karena kita udah kasih nama semua, ini kita bisa okein aja, terus kita pindah ke bagian ini kita klik untuk pindah tumpuannya ke assign, join, restraints. Nah ini kita ubah menjadi yang jepit, terus kita oke. Nah ini kita tunggu sampai udah keganti kayak gini, kita pindah lagi. Selanjutnya kita ke define, kita load patterns. Nah ini kita mau masukin pembebanan-pembebanannya. Ini kita ganti ke wave. Ini kita ganti namanya, add new row,
juga ada quick, add juga, selanjutnya ada when, add, terus yang terakhir ada profile. Nah, udah. Oke, selanjutnya kita ke define word combination. Ini kita bikin sesuai dengan SNI 2019. Yang pertama kita bikin kombinasi pembebanan untuk 1,4D. Berarti ini kita ubah jadi 1,4, terus kita add. Oke. Nah, kita bikin lagi ini 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LR. Nah, ini kita ganti. Nah, kalau sudah ini kita, kalau yang date-nya ini kita ganti ya scale-nya 1,2, kita add juga ini yang untuk beban hidupnya kita ganti, sama LR tuh yang roof life-nya kita ganti juga jadi 0,5. dan ini kita add. Oke. Terus kita add new lagi 1,2D ditambah 1,6 LR ditambah 0,5 W. Kita ganti W itu beban angin, kita ubah 0,5. Oke, selanjutnya kita add new lagi 1,2D ditambah 1W ditambah 1L ditambah 0,5 LR. Ini date-nya kita ubah kayak tadi juga sesuai dengan scale-nya. W-nya 1 LR-nya roof 5-nya 0,5. Nah, oke. Selanjutnya kita add lagi 1,2D ditambah 1E ditambah 1L. Date-nya 1,2. Ini quick-nya 1. Lift-nya 1 juga. Nah, kita add lagi 0,9D ditambah 1W. Kita ini copy aja 0,9D ditambah 1N. Ininya kita ganti, kita delete. Terus kita tambahin yang quick 1. Oke. Nah, selanjutnya kita add new lagi, kita kombinasin semuanya. Ini kita tambah-tambahin aja. Dari sini kita add, terus yang ini juga. Ini totalnya ada 7 ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita mau masukin pembebanan. Nah, saatnya kita setelah ini masukkan pembebanannya, beban mati dan lain-lainnya. Kita ke assign, frame loads, distribute. Nah, ini kita lihat dulu, ini tuh sisi yang mana. Oke, ini sisi yang segitiga. Ini kita ubah, jangan lupa ke absolute. Terus ini kita masukkan sesuai dengan perhitungan yang kita hitung di awal. Terus ini kita masukkan jaraknya. Yang ini kita masukkan
bebannya untuk beban mati. Ini kita lantai dulu ya, jadi kita masukin beban mati lantai. Nah, ini kita blok yang ini, bagian ini kita apply. Nah, ini pembebanannya udah masuk. Terus jangan lupa untuk bagian atas, karena di bagian tengahnya tuh ada 2 pembebanan, jadi dia harus dikali 2, harus double. Kita blok lagi yang bagian tengah, terus langsung kita add on, kita apply aja. Nah, ini udah ke apply, kita ganti ke bagian yang trapesium, sisi yang trapesium. Kita cek dulu location, ini udah benar. Lalu sebentar, ini kita ganti dulu, ini 1,8 sesuai dengan di perhitungan juga. Nah, di sininya baru kita ganti jarak yang trapesiumnya. Ini bebannya karena ada 2, kita masukin lagi. Nah, ini kita blok, terus kita apply. Nah, ini udah masuk. Jangan lupa ada di atasnya juga. Kita blok yang tengahnya aja. Langsung apply. Nah, ini untuk beban hidupnya udah semua ditaruh ya. Kita bisa lihat udah semua masuk. Selanjutnya kita mau ganti ke beban hidup. Tapi ini kita hapus dulu karena kan kita belum masuk ke perhitungan atap. Kita masih ke perhitungan lantai. Nah, selanjutnya kita cek dulu ini sisi yang mana. Oh, ini sisi yang trapesium. Nah, ini kita ganti ke beban hidup. Yang kita add on. Nah, lalu yang ini kita blok semua. Ini udah kita cek tadi. Ini bagian sisi yang trapesium. Nah, terus karena di beban hidup, kita masukkan ke perhitungan yang udah kita cari tadi yang untuk beban hidup lantai. Nah, ini kita masukkan 262,5. Dari perhitungan yang ini juga kita masukkan 262,5. Ini udah benar. Ini udah di blok juga. Kita apply. Nah, ini udah masuk. Terus jangan lupa dari sisi yang atas juga kayak tadi. Langsung apply aja. Nah, kalau udah, kita ganti ke sisi yang segitiganya. Kita cek dulu. Ya, ini udah benar sisi yang segitiga. Terus ini kita ganti jadi 0. Ini kita masukin jaraknya 3,5. Terus untuk yang bawahnya kita nolin aja. Jangan lupa di blok yang bagian sini. Terus kita apply. Nah, jangan lupa kita ke bagian atasnya juga. Kita blok. Kita apply. Nah, kan ini semuanya udah masuk ya, beban hidup mati untuk lantai. Kita sekarang masuk ke beban untuk atap. Ini kita hapus dulu.
Terus kita mau ke beban mati dulu, kita ubah. Ini add dulu. Nah, karena ini kita pengen beban mati dulu, ini kita ganti. Ini kan beban mati atap sesuai perhitungan yang udah dihitung di awal. Ini 525, di situ langsung di blok aja. Terus kita apply. Nah, ini udah aku ubah. Terus yang bagian atasnya juga ini kita harus tambahin lagi. Harus hati-hati ya. Nah, ini kan udah kelihatan kan perbedaannya. Kalau di bagian yang tengah itu pembebanannya lebih besar. Ini kita ganti ke sisi yang trapesium. Kita blok lagi. Nah, ini kita ubah. Ini ganti jadi 1,8. Untuk ini 3,5. Sisi yang trapesiumnya 3,55 kita blok. Ininya kita tambahin lagi 5,55, lalu kita apply. Nah, sama kayak tadi, sisi atasnya juga harus ditambahin. Ini kita tambahin langsung apply aja. Nah, setelah kita udah masukin beban buat hidup mati lantai atap, kita klik yang bagian pinggir-pinggir sini di ujung aja buat ngasih beban horizontal. Kita pindah ke sini, kita assign join loads forces, terus kita ini masukin 129, kita apply. Nah, ini kalau kayak gini udah masuk ya bebannya. Kita close aja, terus kita ke view revise, ini kita ubah menjadi 11. Sebelum itu kita ke analyze dulu, kita set analyze option, ini kita ubah yang ini, terus kita oke, lalu kita analyze, run analyze, ini modelnya kita do not run, terus itu kita run now, kita save dulu. Ini kita bisa sebenarnya kita bisa melihat animasinya, tapi kalau kami langsung skip aja. Ini kita langsung bisa ke display, terus ini, terus join. Ini kita bisa pakai yang combo all, terus kita apply. Ini bebannya udah bisa kelihatan semua sesuai dengan kombinasi pembebanan yang tadi udah kita satuin. Nah, terus kita bisa ke display. Ini lagi pilih tapi yang frames. Terus ini kita pakai yang combo. Nah, ini kita ubah dulu ke show values, terus kita apply. Nah, ini bisa kelihatan ya. Terus kita coba pakai yang shell yang dua-dua sama yang terakhir yang moment 3. Ini kita bisa melihat nilai-nilainya. Habis itu kita oke juga. Lalu kita bisa ke
konkret, view device ini udah kita ubah, oke. Lalu kita bisa ke konkret lagi, select design combos, ini semuanya, semuanya kita add aja, oke. Desain lagi, ini kita klik yang ini. Untuk ngelihat apakah pembebanan yang kita buat itu udah aman. Kalau misalkan abu-abu sama oranye ini tandanya udah aman, tapi kalau misalkan masih di warna merah, berarti kita harus melakukan pembebanan ulang atau perhitungan ulang. Nah, setelah itu kita bisa cek juga nih apakah analisis kita tuh udah match. Nah, kalau kayak gini tandanya udah match. Terus juga kita cek lagi apakah semuanya tuh udah match. Nah, kalau kayak gini berarti udah match. Segitu aja, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat.